Air terjun Tumpak Sewu. Tempat ini memang sering muncul di media sosial. Bukan hanya satu atau dua air terjun, tapi sesuai namanya, Sewu yang berarti 1000 memiliki arti bahwa air terjun ini memiliki sangat banyak sekali aliran air terjun, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Dan masyarakat sekitar menyebut air terjun ini dengan nama Coban Sewu. Pemandangan air terjun ini juga sangat eksis karena terkesan berbeda daripada air terjun lainnya, seperti pemandangan Gunung Semeru yang terlihat megah dari destinasi ini. Nah, lokasi air terjun Tumpak Sewu atau Coban Sewu ini ada di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, atau juga kerap disebut sebagai area piket non Lumajang. Jika dari pusat kota Malang, setidaknya sobat memerlukan waktu 2 jam perjalanan. Harga tiket wisatawan di air terjun Tumpak Sewu ini hanya Rp10.000 saja per orangnya. Dan tentu ada biaya tambahan untuk parkir sebesar Rp15.000 untuk sepeda motor, dan untuk mobil tentu di atasnya ya. Jalur menuju air terjun Tumpak Sewu ini juga sangat baik dan dapat dilalui kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil berukuran besar seperti minibus. Namun masalahnya ada pada jalur trekkingnya yang sangat menguji adrenalin, bahkan terkesan sangat ekstrim dan berbahaya. Bayangkan saja, bukan hanya melewati anak tangga di medan tanah, di sini sobat juga benar-benar melewati tangga besi yang masalah keamanan terkait safety body protector seperti harness tidak disediakan. Jadi sangat perlu diperhatikan jika sobat akan datang ke sini untuk berolahraga terlebih dahulu, khususnya yang melatih otot tangan dan kaki. Dan oh ya, lupa sebagai catatan, jalur ekstrim tersebut hanya akan sobat lewati ya jika ingin turun ke area bawah air terjun. Tapi jika sekedar ingin berfoto dari spot yang menghadap langsung ke air terjun dari atas dan Gunung Semeru tersebut, sobat gak perlu kok lewati jalur ekstrim itu. Bahkan aman untuk anak-anak sekalipun. Dan di jalur ekstrim menuju area bawah air terjun Tumpak Sewu ini, sobat perlu melewati 5 jalur tangga besi dengan ketinggian bervariasi dan kemiringan hingga 170 derajat. Bayangkan seberapa gilanya. Dan seberapa jauhnya? Ya setidaknya 30 menit perjalanan waktu aku berkunjung kemari, 3/4-nya adalah tangga besi. Bagaimana? Gila bukan? Berikut adalah video perjalanan saya di air terjun Tumpak Sewu. Dari parkir area, sobat dapat melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur yang telah disediakan dengan tanda gapura berwarna merah dari kayu dan juga banner selamat datang. Jalurnya melewati perkebunan salak dengan tanah yang landai. Ya, pada awalnya di sini jalurnya cukup aman, bahkan untuk anak-anak ataupun orang dewasa sekalipun. Setelah melewati jalur tersebut, kalian akan melalui anak tangga yang tetap terbuat dari tanah dengan medan tanah, di mana terdapat pagar bambu sebagai pelindungnya. Ya, pastikan kalian jangan terlalu dekat ya. Terus menyusuri anak tangga, jalur akan terus seperti ini hingga sampai ke spot panorama. Ya, tidak terlalu ekstrim sih. Namun untuk luas jalannya sendiri ya sobat bisa lihat kalau ini tidak terlalu luas. Jadi jika akan salipan dengan orang lain yang akan pergi atau berangkat, ya tentunya harus mengalah dan berhati-hati. Anak tangga ini membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama ya, dan juga tidak terlalu sebentar. Dan kemudian sobat akan sampailah di spot Tumpak Sewu yang sangat fenomenal. Selanjutnya, perjalanan menuju lembah Tumpak Sewu. Pergi melewati jalan kecil yang ada di samping spot panorama, sobat akan memulai perjalanan dengan medan tanah yang mulai menurun, tapi masih mudah untuk dilalui, karena ya mirip-mirip anak tangga. Dan kemudian sobat mulai akan tercengang dengan jalur yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Dari yang awalnya tanah, berubah menjadi tangga besi. Ya, tangga besi, bukan anak tangga. Seperti yang bisa lihat di sini, ini benar-benar tangga besi. Dan
Di sini sobat tidak akan diberikan pengawalan safety body protector seperti harness dan sebagainya. Jadi tentu saja sangat tidak direkomendasikan untuk datang ke sini saat musim hujan. Tentunya sobat juga harus berhati-hati. Untuk jalur ini sendiri, aku tidak rekomendasiin jika kalian ingin datang dengan membawa anak-anak atau orang dewasa. Tangga menuju Lembah Tumpak Sewu ini memiliki kemiringan hingga 170 derajat. Dan tidak hanya 1-2 anak tangga saja, sobat akan melalui 5 tangga besi. Selain tangga besi, tentu ada jalur lain. Maksudnya dari jalur lain adalah jalur yang harus dilalui setelah melewati jalur tangga besi tersebut, berupa tanah dengan pegangan tali karmentel. Saat menyusuri anak tangga, baik berangkat ataupun pergi, sobat perlu berhati-hati. Karena kanan kiri ya jurang, dan tentunya sangat disarankan untuk berolahraga terlebih dahulu sebelum sobat kemari. Dan kalau ngomongin view pemandangan di sepanjang jalur, ya menakjubkan, dingin, segar, sejuk, dan menyenangkan asal kalian menikmati perjalanannya. Terus melewati jalur tanah dan tanpa arah tanda sekalipun, tanpa ada satu tanda satupun, sobat tinggal melalui jalur yang telah disediakan seperti tali karmentel dan tangga besi tersebut. Jalur akan terus menurun semakin terjal. Jadi selain berhati-hati, pastikan juga perlengkapan kalian terutama sepatu menggunakan pakaian yang layak. Kalau ngomongin masalah keamanan tangga tersebut ya mungkin 5/10 ya, karena dari kondisi tangga tersebut sobat sudah bisa lihat jika ada banyak karat dan pemasangannya ya mungkin tidak 100% aman ya. Bahkan di beberapa sisi kami menemui ada yang ya mungkin bisa dikatakan sedikit bergetar. Dan untuk sobat yang takut untuk datang ke sini, sobat bisa menggunakan local guide yang banyak disediakan. Nih, seperti yang dapat sobat lihat, kemiringan di sini bahkan hampir 170 derajat. Dan benar-benar tangga yang ketinggiannya bisa mencapai 20 meter. Wow, gila. Tentunya harus berhati-hati, gak boleh terburu-buru, dan pastikan juga kalau kalian ingin turun ataupun naik ke tangga tersebut, lihat dulu apakah ada orang yang ingin naik atau turun dan sampai di tengah jalan. Beruntungnya waktu aku datang kemari cuaca cerah, tidak hujan. Ya gak bisa dibayangin deh kalau kesini waktu hujan-hujan. Kemudian ketika hampir tiba di lembah, sobat akan melihat pemandangan sebuah warung. Ya, warung, tempat makan dan minuman yang ada di tengah sungai. Ya, dalam artian di bebatuannya ya, bukan di sungainya. Nah, di tangga terakhir menuju lembah ini, sobat bisa lihat jika tangga tersebut sudah tidak memiliki pegangan di kanan kiri. Jadi ya terkesan lebih berbahaya lah. Benar-benar memegang apa yang kita pijak. Mungkin sedikit saran dan masukan untuk pengelola untuk kedepannya bisa mewajibkan local guide bagi wisatawan yang datang kemari dengan catatan menggunakan safety protector. Perjalanan menuju lembah Tumpak Sewu ini lebih kurang membutuhkan waktu 30 menit sih paling cepat. Itu pun ya kalau tidak berhenti. Bukan karena tempatnya yang jauh, namun karena kita perlu berhati-hati, sangat berhati-hati, dan berjalan pelan di tangga tersebut. Ketika hampir tiba di area lembah, sobat masih harus menyusuri bebatuan dengan tali karmentel, dan sobat harus melewati sungai. Ya, tidak dalam arti sebenarnya sih. Dalam artian kalian akan melewati jembatan dari tangga besi. Ya, semuanya tangga. Jembatan juga dibuat dari tangga besi.
Sobat perlu berhati-hati juga ketika berada di lembah ini karena beberapa area terutama pijakannya cukup licin ya, dan merupakan area rawan longsor, sehingga ada juga tanda-tanda dilarang untuk bersantai duduk di beberapa tempat yang ya memang benar rawan longsor sih. Penulis sendiri menyarankan karena melihat kondisi perjalanan yang seperti ini ya gak disarankan banget buat kalian datang waktu sore hari atau menjelang sore, karena selain cuacanya tidak terlalu bagus, masalah faktor keamanan, apalagi kalau kalian akan pulang tengah malam, atau maksudnya menjelang malam, ya akan gelap, akan susah, dan akan tidak menyenangkan. Kemudian turun di tepi sungai, kalian akan melewati jalan bebatuan. Di sini kalian tinggal lewati samping sungai, tidak perlu menyeberangi ya, karena arus sungai di sini ini benar-benar deras banget, bahaya, nggak bisa bermain air di sini. Perhatikan juga langkah kalian, berhati-hati karena batuan di sini licin, apalagi saat musim hujan. Di area lembah air terjun Tumpak Sewu ini, kalau ngomongin debit air ya, karena debit airnya cukup deras, bisa dikatakan lembah ini cukup lembab, bahkan bahaya sih ke alat elektronik jika tidak menggunakan waterproof. Apalagi HP, kamera bisa mengembun terus-terusan. Terus menyisiri pinggiran sungai, kalian bisa pergi menuju bawah air terjun, tapi tidak benar-benar di bawah karena faktor keamanan dan jalur yang tidak bisa dilalui. Sobat harus berhati-hati karena bebatuan juga licin, apalagi areanya juga rawan longsor. Terus perhatikan area sekitar. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, nah sampailah di area lembah Tumpak Sewu. Di area lembah ini memungkinkan untuk banyak pengunjung sih, jadi untuk kalian yang ingin datang dengan pemandangan yang menakjubkan untuk berfoto ya tentu saja kalian hindari untuk datang saat musim-musim weekend atau apalagi liburan. Bagaimana? Gila bukan? Setelah selesai melewati jalur ekstrim tersebut, sobat akan menemukan warung makanan yang ada di sana. Di tengah-tengah sungai, ya di area batu ya, bukan di airnya. Karena air di sana juga terkesan sangat deras dan tidak disarankan untuk sobat bermain air. Di sana kalian bisa ambil arah kiri dari warung menuju kolam air untuk menyaksikan kemegahan air terjun Tumpak Sewu. Dan sobat jangan terlalu dekat juga dengan kolam air, cukup di bebatuan besar saja karena faktor keamanan. Dan di tempat ini sobat sudah dapat bersuah foto yang sangat keren. Sangat tidak direkomendasikan kalian datang kemari saat musim hujan atau terlalu sore hari, terutama karena faktor keamanan tadi. Ya bayangkan saja kalian melewati jalur tangga besi ketika hujan atau waktu sudah mulai gelap. Pastikan juga kalian membawa perbekalan dan mengenakan pakaian outdoor. Yang terpenting, jangan tinggalkan sampah.